Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sebelumnya mohon maaf apabila saya tidak on cam dikarenakan laptop saya rusak. Dan ingin on cam di handphone juga tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom karena IC audio tidak bisa di-record. Baik, perkenalkan saya di sini Salsabila Maulidia Yulanda, NIM B10321818040 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baik, di sini saya akan membahas analisa laba kotor PT Tambang Bukit Asam Tbk. Di sini ada profil perusahaan PT Tambang BUK. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada tahun 1950, pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PNTABA. Pada tahun 1981, PNTABA kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam atau Perseroan Tbk, yang selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada tahun 1990 pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada tahun 1993, pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Baik, selanjutnya ada produk yang dihasilkan PT Tambang Bukit Asam Tbk, yaitu ada batubara. Di sini ada apa yang dimaksud dengan laba kotor? Laba kotor adalah penghasilan yang didapatkan dari suatu penjualan. Hal ini bisa berupa penghasilan dari pendapatan yang belum dikurangi dengan berbagai biaya, seperti biaya overhead, pajak, gaji karyawan, dan sampai pembayaran bunga. Selanjutnya ada tujuan analisis keuangan PT Tambang Bukit Asam Tbk, yaitu bertujuan untuk memprediksi prospek masa depan berdasarkan hasil tinjauan kinerja perusahaan di masa lalu, seperti profitabilitas, arus kas, laba atas investasi, biaya operasional, dan lain-lain. Meneliti profitabilitas saat ini dan efisiensi operasional perusahaan sehingga kesehatan keuangan bisa ditentukan. Menilai prospek pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan guna membantu pemangku kepentingan tertinggi untuk memprediksi dan menghindari kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Selanjutnya di sini ada analisis laba kotor PT Tambang Bukit Asam Tbk, yaitu ada pendapatan bersih pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp79.192.192 dan pada tahun 2021 Rp29.261.468. Kenaikannya Rp11.936.276. HPP pada tahun 2020 yaitu Rp12.758.932.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp15.777.245.000. Pada kenaikannya Rp3.018.313. Laba kotor pada tahun 2020-nya yaitu sebesar Rp4.566.000, Rp4.566.260.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp13.484.223.000. Pada kenaikannya yaitu Rp8.917.963. Hasil itu dikurangi dari pendapatan bersih dan dikurangi dengan HPP. Baik, berikut ada laporan keuangan pada PT Bukit Asam Tbk. Di sini bisa kita lihat dari penghasilan pendapatan dan beban pokok pendapatan, yaitu laba brutonya pada tahun 2021 sebesar Rp13.484.223.000. Laba bruto pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.566.260.000. Dan di sini juga ada beban umum, beban penjualan, dan penghasilan lainnya.
dikurangi dari laba bruto. Jadi hasilnya laba usaha Rp9.959.025 pada tahun 2021. Pada tahun 2020, Rp2.520.425. Berikut ada penghasilan keuangan, biaya keuangan, bagian atas keuntungan neto. Penghasilan keuangan dikurangi dengan biaya keuangan. Jadi laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp10.358.675. Dan pada tahun 2020, Rp3.231.685. Dikurangi dengan beban pajak penghasilan, yaitu hasilnya laba tahun berjalan pada tahun 2021 Rp8.36.888. Pada tahun 2020 Rp2.407.927. Berikut dari hasil jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan, yaitu sebesar Rp7.575.939 pada tahun 2021. Dan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.249.530. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah meningkatnya kinerja perusahaan di tahun 2021 adalah bentuk proses pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 yang berjalan relatif cepat sempat diwarnai oleh krisis energi. Harga batu bara dan gas yang menjadi sumber energi utama dunia melonjak signifikan. Hal tersebut disebabkan minimnya persediaan batu bara dan gas karena kebijakan lockdown di banyak negara. Dan selain itu, cuaca dingin dan curah hujan yang tinggi mempengaruhi produksi perusahaan. Dengan itu, perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat lebih profit di tahun yang akan datang. Baik, sekian dari PPT yang saya sampaikan. Terima kasih banyak, Ibu.